Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali pada mata pelajaran geografi. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai siklus penanggulangan bencana. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu bencana? Bencana itu merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dapat mengancam atau mengganggu kehidupan manusia. Nah, sehingga bencana ini harus selalu kita waspadai karena dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, kita pasti selalu menemui bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial, sehingga dari itu perlu adanya penanggulangan bencana. Nah, di sini ada siklus penanggulangan bencana. Nah, dalam siklus penanggulangan bencana di sini terdapat 6 tahapan. Yang pertama ada pencegahan, kemudian yang kedua ada mitigasi, yang ketiga ada kesiapsiagaan, yang keempat ada tanggap darurat, yang kelima ada rehabilitasi, dan yang terakhir ada rekonstruksi. Nah, penanggulangan bencana di sini adalah merupakan segala upaya atau kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada tahap sebelum bencana, tanggap darurat pada saat bencana, serta pemulihan dan rekonstruksi yang dilakukan pada tahapan sesudah bencana. Sehingga penanggulangan bencana ini dilakukan pada 3 tahapan. Yang pertama itu tahap sebelum bencana, tahap ketika terjadinya bencana, dan yang terakhir tahap ketika sesudah terjadinya bencana. Nah, yang pertama ada prabencana atau sebelum terjadinya bencana, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian harta dan korban manusia yang disebabkan oleh bahaya bencana, dan untuk memastikan serta meminimalisir kerugian ketika terjadinya bencana. Nah, prabencana ini meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Jadi, pada tahapan sebelum terjadinya bencana itu kita harus adanya pencegahan, adanya mitigasi, dan juga harus ada kesiapsiagaan. Kemudian selanjutnya yaitu pencegahan. Pencegahan di sini merupakan upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman. Nah, misalnya, pembuatan suatu bendungan untuk menghindari terjadinya banjir, biopori, penanaman tanaman keras di lereng bukit untuk menghindari banjir. Nah, jadi pada tahap pencegahan ini ada beberapa tahapan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Kemudian selanjutnya yaitu mitigasi. Mitigasi di sini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. Misalnya, penataan kembali lahan desa agar ketika terjadi banjir tidak menimbulkan kerugian besar. Kemudian penerbitan peta rawan bencana dan penempatan rambu-rambu evakuasi. Nah, mitigasi di sini dilakukan agar ketika adanya suatu bencana atau terjadinya suatu bencana, kerugian yang ditimbulkan itu tidak memiliki dampak yang begitu besar bagi kita semua atau bagi manusia. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap kesiapsiagaan. Nah, tahap kesiapsiagaan di sini merupakan persiapan rencana dalam bertindak ketika terjadi atau kemungkinan akan terjadinya bencana. Nah, kesiapsiagaan di sini perencanaannya terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, sebelum terjadinya bencana itu kita harus siap siaga ketika kita melihat tanda-tanda atau potensi akan terjadinya suatu bencana, kita harus mempersiapkan beberapa perencanaan yang akan dibutuhkan. Kemudian selanjutnya yaitu saat terjadinya bencana, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana. Nah, ketika terjadinya suatu bencana, ada 2 hal penting yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama itu kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dan juga orang terdekat. Nah, dan apabila para Bakornas atau PBP belum siap untuk membantu, masyarakat yang sehat bisa membantu atau saling membantu sesama untuk menyelamatkan diri dan barang-barang berharga.
Kemudian tahap selanjutnya yaitu ada tahap tanggap darurat. Nah, tahap tanggap darurat di sini dilakukan saat terjadinya bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderita sementara, seperti kegiatan Search and Rescue atau SAR, kemudian bantuan darurat dan pengungsian, dan tindakan pencarian dan penyelamatan korban. Nah, pada tahap tanggap darurat di sini itu mencakup kegiatan yang diadakan atau dilakukan untuk menolong para korban yang tertimpa suatu bencana. Kemudian selanjutnya ada pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Nah, merupakan upaya untuk memberikan bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Nah, pendekatan setelah terjadinya bencana itu merupakan pemberian bantuan dapat yang bersifat konvensional. Nah, jadi setelah terjadinya bencana itu harus adanya upaya-upaya bantuan yang diberikan kepada korban yang tertimpa suatu bencana, baik itu pangan, sandang, tempat tinggal, dan kesehatan. Nah, tahap setelah terjadinya bencana di sini ada pemulihan. Pemulihan di sini merupakan suatu proses yang dilalui agar kebutuhan pokok terpenuhi. Proses recovery terdiri dari rehabilitasi atau perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya itu sementara atau berjangka pendek. Nah, tindakan ini itu bertujuan untuk membantu masyarakat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu rekonstruksi. Nah, rekonstruksi di sini merupakan upaya perbaikan yang sifatnya itu permanen, serta membantu masyarakat untuk mendapatkan kembali kesempatan mereka. Nah, hal ini tuh dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan sarana prasarana untuk berfungsi kembali, pembangunan kembali atau perbaikan sarana prasarana, menyiapkan kembali kemampuan sosial ekonomi. Nah, pastikan setelah terjadinya suatu bencana banyak banget kerugian-kerugian atau dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Nah, kerugian itu baik harta, benda, kemudian sarana prasarana, sehingga setelah terjadinya bencana itu harus adanya tahap rekonstruksi, di mana tahap ini tuh suatu pemulihan agar semua itu berjalan kembali seperti semula, seperti pemulihan atau pembangunan sarana prasarana yang mengalami kerusakan, kemudian pemulihan sosial dan juga pemulihan ekonomi. Nah, sekian mengenai materi siklus penanggulangan bencana. Dimanapun kita berada, saya harap kita semua harus tetap waspada mengenai suatu bencana, karena bencana itu dimanapun kita berada, kita pasti akan menemui suatu bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial. Nah, selanjutnya di sini saya mempunyai sebuah poster mengenai siklus penanggulangan bencana. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu situasi tidak terjadinya bencana, meliputi pencegahan dan mitigasi. Situasi terdapat potensi bencana, kita harus adanya kesiapsiagaan. Kemudian pada saat terjadinya bencana ada tahap tanggap darurat, dan setelah terjadinya bencana itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, penanggulangan bencana ini merupakan atau menjadi urusan kita bersama untuk senantiasa siap siaga. Nah, saya harap materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan tetap waspada dan hati-hati. Jangan lupa untuk pahami kembali materi yang saya sampaikan hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.